Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Desti Arfiani Rofi, dan 3 rekan saya. Yang pertama, Tira. Yang kedua, Laila. Dan yang ketiga, Vina. Di sini kami akan membahas mengenai garis besar Al-Quran. Materi yang pertama mengenai hukum yang akan dibahas oleh saya sendiri, Desti Arfiani Rofi, dan rekan saya, Laila Armaila. Yang kedua mengenai kisah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tira Nurul Amalia. Dan yang ketiga mengenai iptek yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tina Marlina. Selamat menyaksikan. Yang pertama tentang hukum. Telah ada kesepakatan di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum utama dan pertama dalam Islam ialah Al-Quran. Al-Quran memuat sejumlah ketentuan hukum sekaligus juga menyinggung kaidah-kaidah umum pembentukannya. Tapi ada yang lebih urgent lagi, yaitu nilai hukum yang bersifat universal dan mendasar. Antusiasme Al-Quran paradigma hukum antara lain, yang pertama, Al-Quran menjuluki dirinya dengan hukum. Yang kedua, surat dan ayat terpanjang dalam Al-Quran ialah surat dan ayat hukum, yakni surat Al-Baqarah yang terdiri dari 287 ayat, 3.100 kata, dan 25.500 huruf. Yang ketiga, dalam Al-Quran kita jumpai ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya berlaku adil, baik dalam bertindak dan berperilaku maupun dalam bersikap dan bertutur kata. Yang keempat, dalam Al-Quran termaktub sejumlah ayat hukum atau ayat peraturan perundang-undangan, yakni yang di dalamnya terkandung perintah atau larangan serta masalah-masalah fikih lainnya. Yang pertama yaitu mengenai hukum keluarga, mulai dari terbentuknya pernikahan, sampai talak, rujuk, iddah, dan sampai hak waris. Contohnya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 mengenai masa iddah, yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, maka mereka istri-istri menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua yaitu hukum muamalat atau hukum perdata, yakni hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sesamanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai begadai, utang piutang, dan masih banyak lainnya. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Sebagai kisah dalam pandangan Al-Quran terlihat pada banyaknya jumlah ayat Al-Qasas. Kisah yang ada di dalam Al-Quran pastilah benar dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sebab Al-Quran sendiri menjuluki dirinya dengan kisah terbaik Al-Hasan atau Al-Qasas. Tujuan dari pengungkapan kisah itu sendiri, seperti yang ditegaskan Al-Quran, antara lain ialah agar manusia memetik peringatan atau pembelajaran berharga atau ibrah daripadanya, di samping mereka supaya berpikir. Diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 62 yang artinya, sesungguhnya inilah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah Dia sajalah yang maha perkasa dan bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 62. Iptek merupakan salah satu bagian dari isi kandungan Al-Quran yang tidak kurang pentingnya bagi kehidupan manusia. Oleh para tafsir, iptek disebut dengan Al-Kauniyah atau Al-Ulum, yaitu ayat yang menyinggung tentang pengetahuan. Masih dalam konteks Al-Quran dengan ilmu ini, juga dapat dipahami dari sekian banyak Al-Quran yang menyeru manusia supaya berpikir, melihat, dan merenungkan alam sekitar beserta isinya. Firman Allah dalam Quran Surah Yunus
ayat 101, yang artinya, "Katakanlah ya Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Contoh iptek, misalnya, banyak masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, bersinergi dalam berperan dalam menciptakan fasilitas-fasilitas edukasi, layman, dan pembinaan bagi umat Islam Indonesia. Di antara upaya tersebut adalah banyak didirikan pusat-pusat kajian Islam atau yang disebut dengan Islamic Center. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai pembahasan garis besar Al-Quran bahwasanya kisah-kisah, hukum, serta kemajuan iptek di masa yang sekarang sudah tercantum dalam Al-Quran. Secara garis besar, isi Al-Quran tersebut diceritakan lagi secara berulang-ulang agar mendapatkan hikmah yang dapat dipetik untuk kehidupan kita. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.